Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini Ute mau sharing tentang ide bisnis jual bibit tanaman teman-teman, yaitu cincau perdu. Nih seperti ini. Untuk kalian yang belum tahu, ini adalah cincau perdu teman-teman. Cuman memang pertumbuhannya ini udah luar biasa banget ya, karena mungkin dia tercukupi nutrisinya di sini ya, di sekitar kali kayak gitu ya teman-teman. Sebetulnya ini masih bisa dipangkas dan bisa mengeluarkan daun. Nah, kenapa Ute membahas cincau perdu ini menjadi salah satu ide bisnis teman-teman? Karena si cincau perdu ini bisa kita jual semua bagian tumbuhannya teman-teman. Dari mulai daunnya, untuk kalian yang belum tahu, jadi si cincau perdu ini kalau di marketplace itu dijual dengan harga Rp100 per lembar. Kalian bayangkan dalam satu tanaman, kalau misalkan dalam satu tangkai ini bisa menghasilkan misalkan 1000 ya, misalkan ada 10 daun. Kemudian ini ada misalkan ada 20 tangkai, berarti kan sekitar 20.000, atau mungkin paling lebih ekstrimnya lagi misalkan bisa menghasilkan 1000 lembar daun per minggu misalkan. Berarti kan dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan hingga mencapai 100.000 ya teman-teman, 100.000 per tanaman per minggu kayak gitu. Nah, tapi untuk kalian yang misalkan ingin mencoba bisnis lain dari si cincau perdu ini, kalian juga bisa mencoba untuk menjual stek bibitnya teman-teman. Yang Ute lihat di marketplace itu per segini ya, sekitar per 20 cm itu biasanya dijual Rp2.000 teman-teman. Itu hanya steknya. Stek itu berarti hanya cuttingan si batangnya sekitar 20 cm. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini ini sekitar 2 meter, berarti 2 meter dibagi 20 cm itu udah jadi 10 kali 2.000 aja udah 20.000 teman-teman. Kalau misalkan kalian mau mencoba untuk bisnis jual bibitnya ya teman-teman, jual cuttingan stek. Tapi kalau misalkan kalian pengen harganya lebih tinggi lagi, kalian bisa menumbuhkan bibit cincau perdu ini sampai dengan berakar. Nah, yang Ute lihat dan Ute cek itu harganya bervariasi ya teman-teman, dari harga 4.000 sampai 15.000 per polybag teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang misalkan masih bisa sabar gitu kan, sambil nunggu nih si cuttingan stek ini, kalian tancepin aja di polybag. Kalian cuma modal polybag doang ya teman-teman. Tanahnya kalian bisa ambil di pekarangan dan kalian tancep-tancepin hingga berakar, lalu bisa siap jual teman-teman. Nah, sambil menunggu si cuttingan steknya itu jadi, kalian juga bisa memanen si daunnya ini teman-teman. Nah, pengalaman dari Bu Depin yang punya tanaman ini, yaitu ibunya Mas Ian ya teman-teman, biasanya katanya ada pedagang es cincau yang ngeborong teman-teman. Jadi misalkan diborong, misalkan 50.000, pokoknya ambil sebanyak-banyaknya yang ada di sini gitu. Nah, di sini banyak banget teman-teman tanamannya, itu sampai ke sebelah sana tuh tanamannya tuh. Ini banyak banget teman-teman, kalian bisa menghitung ya. Ini adalah uang semua teman-teman. Jadi misalkan ada nih, ada berapa ya, kita hitung aja nih. Yang sesimpel yang ini ya. Ini uang semua teman-teman. Kalau kalian kreatif, sebenarnya tidak ada alasan kita nggak punya lapangan pekerjaan ya, banyak banget, asal kita ciptakan sendiri teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14, 15, 16 untuk satu tangkai yang kecil aja ini menghasilkan sekitar 15 daun teman-teman. 15 dikali Rp100 udah 1.500. Itu untuk satu tangkai yang sedikit ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya lahan yang memang tidak tertanami, kalian bisa mencoba si bibit cincau ini untuk kalian tanami, dijadikan pagar aja teman-teman. Jadi daripada ditumbuhi rumput ya, misalkan tidak menghasilkan, kalian bisa menanam si cincau perdu ini. Misalkan jaraknya 1 meter ya, 1 meter karena memang dia kayak panjang gitu, menjulang tinggi. Nah, kalian jaraknya bisa diatur mungkin sekitar 1 meter atau sampai 1,5 meter. Jadi kalian tancepin sini-sini. Mungkin kalian bisa dengan modal 30.000, kalian bisa 30.000 itu kalian
bisa beli cuttingan steknya aja teman-teman, yang lebih murah ya. Kalian cari bisa aja, ada yang menjual dengan harga Rp1.000 per berapa ya, mungkin 20 sentian lah ya. Nah itu kalian bibitkan sendiri, karena si cincau perdu ini sangat mudah sekali teman-teman untuk menanamnya kayak gitu. Jadi kalian nggak sampai 50.000 pun kalian udah bisa memulai bisnis teman-teman, kalau kalian bisa melihat peluangnya kayak gitu ya. Jadi kalian tacepin aja nih, misalkan ada lahan kosong atau fasilitas umum yang kosong gitu, misalkan di kampung kalian gitu tidak tertanami gitu, itu juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan kampung atau apa ya, buat operasional kampung gitu kan. Itu sangat mudah kok perawatannya, bahkan cenderung tidak dirawat pun si cincau perdu ini akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Tapi pastikan kalau misalkan udah setinggi ini, kalian bisa lihat ya tuh sampai 3 meter 4 meter kali ya panjang si batangnya ini. Kalian bisa memangkasnya untuk dijadikan tanaman baru, kalian bibitkan itu menjadi misalkan 100 polybag gitu kan. Terus ketika itu udah berhasil numbuh, kalian bisa jual bibitnya. Terus kalau misalkan belum ada yang beli ya, kalian manfaatkan si daun yang tumbuh dari stekan tersebut, jadi tetap uang semua gitu. Jadi ini Ute sih melihatnya ini bukan daun teman-teman, tapi Ute melihatnya ini adalah uang. Jadi ini adalah uang teman-teman. Nah kalian bisa menumbuhkan uang kalian sendiri kayak gitu dengan memelihara si cincau perdu ini. Nah atau untuk kalian yang bisa berbisnis gitu, kalian mungkin bisa dengan cara tetap menanamnya, tinggal nunggu aja. Biasanya nanti pedagang cincau kayak gitu itu pasti ngelihat gitu, oh di sebelah sana tuh ada yang nanam cincau, biasanya diborong tuh sama mereka teman-teman gitu. Jadi bisa sekalian beramal kayak gitu kan, pasti karena kalian mungkin tidak akan menjualnya dengan harga yang tinggi ya teman-teman untuk pedagang lagi gitu. Jadi kalian tinggal nunggu aja ada orang yang datang untuk memborong daun si daun-daun cincau ini. Atau kalian yang kreatif mungkin bisa juga lewat jalan ya, kalian bikin cincau sendiri terus kalian jualin juga itu si es cincaunya kayak gitu. Ini banyak banget peluangnya ya teman-teman. Terus kalau misalkan kalian tetap kalau misalkan tetap nggak berani nih untuk memulai bisnis, mungkin kalian juga bisa untuk konsumsi sendiri ya teman-teman, karena ini luar biasa manfaatnya untuk pencernaan kalian gitu kan. Kita sudah terlalu banyak konsumsi junk food kayak gitu ya teman-teman. Nah ini bisa ya sedikit untuk membersihkan lah ya pencernaan kita dari berbagai jenis zat yang masuk ke dalam usus kita kayak gitu. Jadi ini salah satu investasi untuk kesehatan juga. Jadi kalau misalnya kita sehat kan kita nggak perlu ke rumah sakit, kemudian tubuh kita juga sehat, kita bisa produktif melakukan pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi manfaatnya sungguh luar biasa teman-teman dari si cincau perdu ini. Jadi ini salah satu tanaman favorit keluarga sakti yang wajib banget namanya untuk ditanam di kebun sakti teman-teman. Nah untuk yang belum tahu cara buat cincau ya teman-teman, kalau misalkan mungkin kalian ingin bisnis kuliner yaitu si beverage ya, minuman gitu, kalian tinggal ambil beberapa lembar lalu kalian giling, remas pakai tangan atau bisa juga pakai blender. Cuman untuk jenis cincau perdu ini perlu salah satu zat yang bisa membuatnya kenyal gitu, karena kalau misalkan tanpa zat itu agak susah ya teman-teman untuk jadi ngeset gitu. Nah kalian bisa menggunakan air kapur sirih yang biasa buat makanan juga teman-teman kayak gitu ya. Nanti next kita akan buatkan video gimana sih cara membuat cincau dari daun cincau perdu yang seperti ini supaya bisa beku ya teman-teman, bisa ngeset kayak gitu. Dengan satu tumbuhan ini kalian bisa memiliki bisnis dari berbagai lini ya teman-teman, yaitu bibit tanaman, terus jual stek, cuttingan steknya, daunnya sendiri, atau kalian sendiri yang menjual si cincau yang udah jadi dari daun ini teman-teman kayak gitu ya. Nah semoga video ini bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.